Oke juga ini udah nyala belum nih? Sok. Tapi jangan dipegang kamera lensanya ya. Iya papa. Oke 30 Hai guys. Kita mau papa mau naik motor kita. Kita udah libur ya. Tapi belum. Ya, dadah. Oke, udah jalan. T1 2 3. Oke. T1 2 3. Ini Ryan. Ryan. Hai Ryan. 1 2 3. Hai Ryan. Hai Ryan. Udah nyala. Nanti papa di waktu papa ada Ryan situ. Ya. Oke, Papa siap. Nanti papa. Salim, Papa pergi ya sayang ya. Cus. Itu lagi. Mau kemana? Oke, sekarang San Mori. Seperti biasa, gua mau riding, manasin motor karena udah 2 minggu bro. Udah 2 minggu nih motor kagak pernah dipakai. 3 minggu deh kayaknya. Iya, dulu pakai helm segala mau kemana saya? Iya dong. Hah? Bentar doang, naik motor doang. Iya bentar doang sayang. Iya. Bye bye. Bau ya. Bye bye Papa bentar sayang ya. Bye bye. Oke, kita cek kelengkapan udah semua. Oke. Oke, alhamdulillah cerah. Yuhu. Oke, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gua, Rone KW Vlog. Oke, kita riding santuy keliling-keliling Bandung dan mudah-mudahan nggak ada polusi. Polusi. Kenapa? Karena seperti yang lo tahu, gue pakai knalpot racing. Walaupun knalpot racing gue adem, tetap aja sekarang lagi yang namanya ya urusan knalpot lo udah tau lah, ya kan? Gimana ininya perkembangannya. Jadi mudah-mudahan semuanya aman, terkendali, dan kitanya semua pada sehat-sehat, dan guanya juga sehat-sehat, balik dalam keadaan aman dan pergi dalam kondisi aman, dan pergi pun balik pun aman, maksud gua. Papa lihat keseluruhan tarang vlog. Oke brother, sambil kita riding, kita ngomongin topik apa ya brother ya? Oh iya bro, kita ngomongin topik ini aja bro, karena udah 2 minggu, hampir 2 mingguan gua nggak pernah keluar. 2 mingguan gua nggak keluar karena yang lo tahu sekarang COVID lagi naik lagi bro kasusnya bro. Jadi corona ini lagi naik-naiknya. Kalau bini gua bilang mungkin lagi second wave. Yang lo tahu yang namanya wabah selalu ada second wave. Jadi gelombang kedua. Nah, kayak kuliah aja ya, gelombang kedua. Gelombang pertama gelombang kedua. Gelombang pertama kita udah laluin, dan gelombang kedua kita baru mulai. Seminggu kemarin nih di Bandung nih,
Wah, naik cuy angkanya cuy. Katanya nih 80%. Katanya 80% naik cuy. Tingkat yang kena apa? Ya angka-angka yang kena ini, angka yang kena corona. Jadi gue nggak pernah keluar karena yang lo tahu gue punya anak 3. Gue ngeri kalau misalnya gue kena gitu kan. Nah, kena ke anak-anak gue. Kalau misalnya kita nih yang udah gede gitu kan, mungkin healingnya gampang. Tapi yang lo tahu kalau misalnya anak-anak kan susah. Gimana cara nyembuhinnya gitu kan? Itu susah, lama. Makanya gue jarang keluar. Nah, sekarang gue sembari mau ngecek juga. Nih, lagi second wave. Gimana nih kondisi Bandung? Yuk kita sambil cek aja gitu kan, sambil kita ngobrol-ngobrol. Ini kira-kira Bandung masih rame nggak gitu kan? Jadi kalau kita bahas soal corona nih ya, emang corona tuh kan kayak flu gitu kan, nyerang ke imun. Tapi sekarang katanya yang kedua ini penyebarannya lebih cepat. Ada yang bilang apa namanya, ini bawaan dari virus India katanya tuh kan. Gue juga nggak tahu ini virus dari mana, maksudnya yang lagi keserang sekarang tuh gue nggak tahu. Nah, tapi katanya penyebarannya cepat banget cuy. Terus kemana gue lihat di info Bandung Raya gitu kan, ternyata emang iya banyak yang kasusnya kena dia OTG gitu kan, orang tanpa gejala. Yang lo tahu dia kena keinfeksi, dia kena terinfeksi corona tapi dia nggak ada gejala-gejala sakit. Gue sendiri agak ragu sebenarnya sama datanya tuh, sama angkanya tuh gue ragu. Cuman pas lihat kondisi daerah gue bisa jadi alhamdulillah sih nggak ada ya. Nah, cuman teman-teman gue nih yang di Cimahi ada beberapa orang yang kena cuy. Dari kondisinya yang mereka aman sekarang kena. Dari situ gue mikir, waduh, ini jangan-jangan beneran ada, gue bilang kan. Nih dari situ gue mikir gitu kan, wah nih kayaknya bener deh second wave nya ini, bener dah, asli deh, kagak bohong, kagak hoax. Mungkin datanya gue nggak tahu bener apa enggak gitu kan, yang diberitain di info Bandung Raya 80% naik cuy. Tapi kayaknya bener, makanya dari situ gue udah kagak pernah keluar lagi sekarang. Nah, lihat nah, second wave sekarang lihat bersih, KFC bersih. Ya mungkin udah nggak boleh tuh, lihat ditutup KFC, lihat tuh sama lo. Jadi dari situ udah bisa disimpulin kan ya, nih corona lagi mau wabah lagi, second wave lagi, banyak anak-anak motor mungkin yang pada nongkrong yang ya main hajar-hajar aja gitu kan. Ya tapi inilah kondisinya bro, kita anak-anak motor udah nggak bisa lagi memotoran dengan rame gitu kan. Ya maksudnya kondisinya nggak bisa kayak dulu lagi, belum bisa, mungkin tahun depan ya bro ya. Oke, kita bahas lagi soal corona. Tadi gue udah nyampe mana ya? Oh iya, yang tadi yang gue bilang udah naik 80%. Jadinya gue ngeri sendiri cuy, apalagi misalnya gue kan punya anak bro. Jadi gue mikir-mikir lagi kalau misalnya buat keluar, enggak gue tahan-tahan. Ini juga kepaksa aja karena udah 3 mingguan gue nggak pernah pakai. Oh corona. Ya mudah-mudahan corona yang lagi sekarang yang fase keduanya, mudah-mudahan ya cepet hilang ya bro ya, amin ya bro, ya Allah, amin ya Allah ya Rob. Kemarin kan sebenarnya udah agak pulih kan sebenarnya tuh orang-orang. Ya orang-orang udah pada bosan mungkin ya kan, pada keluar gitu kan, pada main dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya dampaknya kemarin terakhir yang pas liburan, lo tahu kan, orang-orang udah pada nggak peduli, mungkin mereka udah jenuh, hampir 2 tahunan kita kekurung, akhirnya apa namanya, bosan gitu kan, jenuh. Nah lebaran kemarin
Lebaran kemarin, waduh itu orang-orang kayak liburan, bodo amat kayaknya tuh ya kan. Orang pada liburan, orang pada mudik. Udah dibilangin jangan mudik ya, tapi lo tau lah, yang namanya larangan itu cenderung untuk ngerti nggak lo? Kalau misalnya aturan itu cenderung bakalan dilanggar. Makanya itu fungsinya aturan tuh buat dilanggar. Kata orang-orang kita mah gitu kan, 62 gitu kan. Jadi aturan yang ada tuh ya dilanggar. Ya mungkin ya wajar sih gue ngerti, karena gini, pemerintah sendiri kayak mengharamkan untuk mudik, tapi kayak misalnya wisata pun dibuka. Ya gue tahu emang perekonomian biar maju, tapi kan ibaratnya kalau pengen perekonomian maju, kenapa di tempat wisatanya misalnya nggak ada apa namanya dishub? Apa sih kalau misalnya buat ngamanin tuh? Ya kenapa nggak ada yang ngamanin gitu kan? Gue lihat kalau misalnya gue jalan-jalan, gue tuh ke Pengalengan juga bro ya. Gue juga termasuk orang yang sama gitu kan, orang yang cuek dan jenuh gitu kan. Akhirnya gue ke Pengalengan, ketemu saudara gue. Di situ gue kemana ya tuh, jadi bagus tuh daerah Pengalengan titik nol. Gue nggak tahu di kawahnya itu bagus banget tempatnya, dan ya banyak banget. Yaudah banyak banget tuh orang-orang, dan gak ada pengaman satupun. Maksudnya kayak misalnya ngasih tahu, wah ini kita lagi misalnya lagi corona mesti 3M masker, apalagi tuh ya 3M itu apa sih? Gue bodo amat. Jadi intinya mereka pada nggak pakai masker gitu kan. Nah itu dari situ gue udah berkesimpulan ya semua udah cuek ya. Mungkin alhamdulillah mungkin corona udah membaik. Gue mikir kayak gitu. Dan ternyata ya sekarang lah bro dampaknya. Jadi akibat dari liburan itu, liburan kemarin yang kita pada liburan dan mudik, apa namanya, habis lebaran itu ya, pasca lebaran kita liburan dan mudik, ya sekarang lah dampaknya bro. Sekarang lah dampaknya bro, second wave naik sampai 80% ya. Tapi ya udah mau gimana lagi gitu kan. Oke, jadi kita lihat rest area 72 mungkin ditutup karena kan emang dari kebijakan dari kota Bandungnya gitu. Kota Bandung, pemerintah Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Dan benar yang gue bilang, rest area 72 ditutup. Rest area 72 ditutup deh, nggak boleh. Itulah yang gue udah bilang. Jadi rest area 72 ditutup. Oke, jadi gini, yang gua tahu kemarin tuh di share info Bandung Raya, dibilang 80% ini tuh peningkatannya tuh kebanyakan di wilayah Bandung Barat, terus Kabupaten Bandung. Jadi dari sini tuh gue berkesimpulan apa bro? Jadi mungkin ini tuh gara-gara faktor dimana ya virusnya emang belum pernah ke situ, belum banyak ke situ, ngerti nggak? Jadi karena orang-orang desa kan lo tahu ya, yang namanya orang-orang desa tuh nggak ada yang pakai masker bro. Aduh, apaan tuh? Nggak ada yang pakai masker. Mungkin kan lo tahu ya kan, yang namanya virus tuh banyak nyerangnya tuh daerah perkotaan. Kenapa ya? Karena orangnya banyak, sementara daerah desa itu jarang. Jadi mungkin kuantitasnya nggak banyak ketimbang di kota. Nah, kenapa orang kota sekarang kuat? Ya karena udah pernah lagi hype-nya corona. Jadi ibaratnya virusnya banyak. Nih kita tuh ibaratnya kayak secara langsung kayak udah kebal, karena sebelumnya udah banyak. Terus kita yang kuat ini, alhamdulillah kita yang nggak sakit nih, kayak udah punya anti imunnya sendiri gitu kan. Karena kan udah pasti nih virusnya udah masuk dikit-dikit nih, karena tapi imun kita lagi kuat tuh dihajar. Nah akhirnya si body kita tuh kan udah tahu ini virus nih gitu kan. Nah jadi kalau misalnya pas ada virus yang masuk pun langsung dihajar gitu kan. Nah kalau misalnya orang desa, saking si virusnya kuantitasnya dikit gitu kan, ibaratnya belum terkontaminasi. Pas lagi terkontaminasi gara-gara kemarin yang liburan itu kan, banyak orang yang liburan, banyak orang yang mudik ya kan ke kampungnya, dan akhirnya dia nularin kan dari kota yang udah banyak, dia sehat, dia nularin ke kondisi dimana mereka belum siap. Karena yang gue bilang kuantitasnya dikit itu, jadi tubuh mereka tuh belum siap, si orang desanya tuh. Jadi secara logika tuh gini, pas dia masuk dari orang kota, iya dia sehat gitu kan, padahal dia tuh udah ada tapi dia sehat, maksudnya dia OTG gitu kan. Nah dia nularin ke desa yang dimana
mereka nggak tahu ini virus corona itu apa, ngerti nggak si tubuh tuh. Jadi pas mereka ini berat, ya udah si body kita tuh kayak ini apa nih gitu kan yang namanya virus corona lo tahu kan, dia tuh nyatu sama sel kita. Jadi si tubuh kita tuh dianggap kawan bukan lawan. Tapi kalau misalnya kita yang orang kota udah dianggap lawan gitu kan. Nah, buat orang kota udah dianggap lawan, buat orang desa masih dianggap kawan. Akhirnya banyak lah yang sakit. Makanya gue bilang, jadi kayak masuk logika kenapa orang-orang Lembang itu banyak yang kena, daerah Ciwidey juga banyak yang kena, Kabupaten Bandung kena, dan kota masih segitu-segitu aja. Jadi alhamdulillah di kota tuh nggak terlalu signifikan penambahannya, di desa tuh yang banyak. Jadi itu bro, kondisi Bandung yang 80% naik. Terus kenapa alasannya gue udah bilang juga ya bro ya. Terus penanggulangannya apa atau ininya apa? Ya alhamdulillah Bandung gercep ya, gerak cepat. Dari Ridwan Kamilnya sendiri dikasih instruksi kita 2 minggu lockdown, terus diperketat lagi sampai kayak misalnya restoran pun ditutup, tutup, nggak boleh buka. Mereka boleh buka tapi cuma nerima take away, nggak boleh makan di tempat kayak dulu lagi. Diperketat semuanya cuy, aturan-aturannya banyak, penutupan jalan juga iya. Ya berarti udah kayak dulu lagi 2 minggu lockdown dah. Terus dari situ juga pemerintah mengusahakan vaksin. Selain lockdown terus mereka vaksin, terus ditambah fasilitasnya yang asalnya tadi udah nggak ke cover, ditambahin. Gue kurang tahu tempatnya di mana, tapi kayak dibikin wisma atlet gitu kayak di Jakarta. Nah, jadi itu bro, kondisi corona di Bandung. Nah, gimana soal daerah lu cuy? Kondisi corona daerah lu gimana cuy? Mudah-mudahan ya, gue ngedoanya sih mudah-mudahan kita berdoa semua ya bro ya. Kita berdoa semua yang namanya corona ini musnah dari muka bumi gitu kan. Terus dari Indonesia juga termasuk ya daerah-daerah semua gitu kan di Indonesia. Corona ini hilang. Corona ini hilang dan kita bisa jalanin aktivitas kita seperti biasa ya bro ya. Amin ya bro ya. Ingat buat kalian yang lagi nongkrong, stay safe ya bro ya. Ingat jangan dulu berkerumun. Kalau misalnya kalian pada nongkrong pun ya pakai masker seenggaknya. Terus agak jauhan ngomongnya karena kita lagi second wave. Jadi buat kalian semua yang lagi pada nongkrong, yang lagi San Mori, yang mungkin ya gua nggak ada takut-takutnya sama corona ya, emang bener bro, nggak ada yang perlu ditakutin karena semuanya milik Allah. Kita semuanya bergantung sama Allah, karena semuanya hidup kita, mati kita, semua urusan kita ya kan, sakit kita, sembuh kita, itu semuanya Allah yang ngasih gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kita ikhtiar ya bro ya untuk selalu sehat, untuk selalu jaga kesehatan. Jadi itu yang mesti lagi. Jadi itulah yang lo mesti lakuin gitu bro ya. Jadi lo nggak semata-mata karena lo masih muda, gue masih muda, gue cuek dan sebagainya, nggak bisa bro ya. Lo harus ngertiin karena kalau misalnya lo nggak sakit, lo belum tentu nggak nularin ke orang. Jadi lo mesti hati-hati. Yang namanya corona itu kan kayak gitu ya bro ya penyebarannya. Jadi oke bro, itu saran gua. Oke bro. Thank you buat lo semua yang udah nonton video gua, dan thank you buat lo semua yang udah support gua dengan like, comment, dan subscribe serta komen di itu ya support gua lah gitu kan, like, comment, subscribe serta share ya bro ya. Ya thank you banget buat semua yang udah lakuin itu, gua appreciate banget, thank you banget bro, sekali lagi thank you banget. Dan buat lo semua yang belum dan suka video gua minta dukungannya buat like, comment, dan subscribe. Oke, gua pamit. Selalu sehat dan jaga kesehatan, dan ingat jadi orang baik ya bro ya. Ambil yang, maksud gue adalah ambil yang bagusnya dan buang yang jeleknya. Jadi oke, gue minta maaf kalau misalnya gue ada salah juga. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam